Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kuliah subuh Masjid Pondok Pesantren Pabilan yang berbahagia. Hari ini kita sudah memasuki puasa di akhir-akhir bulan Ramadan. Ada yang masih lancar, ada yang sudah bolong. Adalah perempuan pasti ada yang bolong, nggak mungkin full. Kalau laki-laki masih bolong ya kebangetan. Puasa di akhir bulan Ramadan itu sudah mulai malah kenceng atau malah lembek. Jadi seperti diceritakan sebelumnya juga, puasa itu bukan sebuah ibadah yang ngedur, tapi seperti maraton. Ada yang menyampaikan dengan hadis sepertiga itu. Nah, kalau menurut hadis itu kita sudah memasuki yang sepertiga akhir. Kalau yang di awal-awal dulu banyak yang semangat, sekarang sudah mulai banyak yang loyo. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya menerangkan futur ya, bosan. Sudah semua itu ada bosannya, itu maklum. Tapi seperti ada yang suka main bola tidak? Nggak ada suka main bola. Dulu itu tahun 2020 berapa ya? Tahun 2002 berarti. 2022. Ada kejadian istimewa di Piala Dunia. Jadi pertandingan yang di penentuannya itu ada di akhir-akhir waktu, di injury time. Kalau main PES itu ada injury time, waktu tambahan. Seorang pemain bola yang memegolkan gol kemenangannya di waktu injury time itu biasanya akan dikenang oleh fans-fansnya. Karena udah benar-benar waktu yang mepet, tapi dia berpenampilan bagus, bermain bagus sehingga bisa membawa kemenangan untuk timnya. Begitu juga puasa, orang-orang yang tetap istiqomah untuk menjalankannya, untuk beribadah sampai akhir waktu, itu punya nilai lebih. Kalau semangat di awal tuh, kamu anak kecil itu apapun ya, kita sebagai manusia itu dari kecil, biasanya anak kecil gitu. Kalau di awal tuh pasti semangat, tapi nanti lama-lama turun. Seneng olahraga apa? Awal semangat, lama-lama udah bosan turun. Awal semangat, udah bosan turun. Itu biasanya memang seperti itu, dan itu wajar. Tapi orang-orang yang bisa mempertahankan dalam keistiqomahannya menjalankan ibadah itu, itulah orang-orang yang nanti akan menjadi pemenang, yang beruntung, sehingga dia akan menjadi bertakwa. Ada sebuah hadis yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad ketika di akhir-akhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya, bukan berarti udah diet, udah kurus, bukan. Orang itu kalau mengencangkan ikat pinggang karena mau serius namanya. Kau mau lari nih,
celanamu kedodoran, kamu kencengin dulu nggak? Kencengin. Kalau enggak nanti motrok, modal gandul nanti. Jadi mengencangkan di sini artinya lebih berserius, dikencangkan lagi ikat pinggangnya. Artinya tanda serius akan menjalankan ibadah lebih baik. Itu Nabi Muhammad loh itu. Kita yang udah jaminannya surga, malah justru tambah mengencangkan ikat pinggangnya ketika mendekati akhir-akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir. Menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu apa? Nyalain lampu, nyalain petasan. Anda suka main petasan nggak? Atau bukan menyalakan lampu atau petasan. Maksudnya menyalakan malam itu dengan ibadah, dengan tarawih, dengan sholat malam, beriktikaf di masjid, mengikuti kuliah subuh. Habis di masjid sana itu juga ada ini ya, ketika habis tarawih ada kultum. Intinya menambah ibadah, menambah amalan-amalan ketika malam, dan membangunkan keluarganya. Ada yang ini nggak cuma sendiri, tapi juga mengajak sanak keluarganya, karena tentunya sebuah kasih sayang. Misal kita mau ibadah, mau berbuat baik, tidak ajak keluarga, kan gitu. Nah, kalau yang diajakin malas, itu urusan yang malas. Kalau kita yang penting kita sudah mengajaknya. Mungkin kalian ada yang serumah rajin, ada yang tidak, ada yang kalau sholat masih terus, ada yang tidak, ada yang ngajinya sehari 1 juz, satu tidak ngaji, atau ada malah yang 2 juz. Itu ya maklum saja manusia. Tapi mengajak dalam kebaikan itu terutama kita ajak kepada keluarga kita dulu sendiri sebelum mengajak orang lain. Karena juga ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Tolonglah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebelum kamu memerintah orang, ngomongin orang apalagi, benerin dulu diri sendiri. Ajakin keluarga dulu. Jadi pengurus, jadi takmir, jadi orang tua. Mau anaknya jamaah, kita juga jamaah. Anaknya ngaji, kita juga ngaji. Diberikan contoh yang baik tentunya. Di 10 hari terakhir ini juga kita sering mendengar, kemarin juga sudah disampaikan yang membahas sebelumnya, tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana pahala-pahala dilipat gandakan, di mana amal-amalan kita pahalanya akan dilipat gandakan. Ini udah akhir-akhir nih, udah malam-malam ganjil Ramadan. Ada yang bilang malam Lailatul Qadar itu datangnya akhir-akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, dan harus tambah serius kita sebelum Ramadan itu habis. Tapi juga ada yang bilang gini, sebenarnya Lailatul Qadar itu bukan terus khusus di akhir, itu bukan, bisa jadi dari awal Ramadan sudah ada kesempatan Lailatul Qadar. Yang diturunkan Lailatul Qadar itu apa sih? Kan Al-Quran kan? Iya kan? Malam di malam Al-Quran. Jadi sebenarnya bisa diartikan juga, ditafsirkan, ketika di hari kapanpun, di saat kapanpun, kalau kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari yang terdapat di Quran, itu kita sedang mendatangkan Lailatul Qadar. Karena Quran sudah turun, sudah komplit. Tergantung kita itu melaksanakannya atau tidak. Pak, tapi kan kalau udah akhir-akhir gini males Pak, udah pengen mipe. Tahu mipe nggak? Mipe itu belanja pakaian. Kalau akhir itu pengennya makan 2 ribuan nih, masuk kuliah subuh. Males, sama males, saya juga males. Kamu kira saya juga suka puasa? Enggak, maklum manusia.
Kalau disuruh milih puasa sama nggak, pilih mana? Pasti milih nggak puasa. Nggak apa-apa ya, memang gitu. Munafik, bukan munafik ya, masuk orang, wah saya itu kalau seneng puasa, nggak percaya deh. Nek boleh makan, boleh minum, tapi milih boleh makan, boleh minum. Iya nggak? Iya nggak? Justru disitulah kelebihannya. Kita diperintahkan, dikasih sebuah syariat diberi ajaran untuk menahan diri. Kalau gampang dilaksanakan, yaitu bukan ibadah yang istimewa di bulan yang istimewa. Kalau nggak dilaksanakan, kalau gampang dilaksanakan, namanya puasa, jangankan puasa wis, namanya sholat 5 waktu, jamaah tepat waktu, itu tuh pasti rasanya berat. Ibadah-ibadah wajib yang mahdoh itu rasanya pasti berat. Syahadat modal niat dan lisan, terus sholat harus wudu, harus bangun pagi, lagi main malah harus sholat, itu pasti ada rasa berat, nggak usah dipungkiri, memang gitu, itu manusiawi. Apalagi puasa juga menahan, ngapain lapar-laparan, ada makanan dan minuman yang ditunda-tunda. Atau zakat, punya uang ngapain dikasih-kasihin. Kalau kita menuruti hawa nafsu, ya memang berat pasti, tapi Allah akan memberikan imbalan kepada kita ketika melaksanakan perintahnya. Saya yakin kok, mau dari anak kecil yang sedang belajar puasa sampai yang udah ulama, pasti rasain lapar, pasti ngerasain aus, pasti ada rasa malas. Tetapi itulah yang kita harus lakukan supaya menjadi kebiasaan. Lama-lama kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan yang baik, insya Allah rasa berat, rasa malas itu berkurang. Saya pernah bilang dulu itu kalau masih kecil, rasanya Ramadan itu lama sekali. Rasanya puasa itu dari jam imsak, dari subuh sampai maghrib itu lama sekali. Makin umur makin tua, rasanya cepat sekali. Coba, baru berapa waktu lalu sepertinya kuliah sebelum ketemunya masih dengan teman-teman kalian kan, dengan asrama. Sekarang sudah pada pulang, nggak kerasa ya. Baru kemarin sepertinya masih nunggu kapan nih puasanya, hari Kamis, hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis. Sekarang sudah mau kapan lebarannya, tidak terasa. Tapi kalau kita pas awal dulu, anak kecil-kecil itu puasa beduk dulu. Ada puasa manuk podang, tahu nggak? Esok-esok sepan gedang, pagi-pagi makan pisang. Nanti nyambung lagi siang mana? Semua merasakan ini berat ibadah itu, ya maklum itu. Namanya menahan kok. Kalau tidak berat bukan menahan. Tapi Allah memberikan pahala-pahala yang istimewa di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa puasa itu membuat hal-hal yang sudah bisa kita lakukan jadi lebih berat. Sekolah aman, bisa istirahat, bisa beli es teh, bisa ngemil. Biasanya yang kerja jalan ke Magelang kemudian kuat, bisa melipir makan, ini nggak bisa. Tapi ternyata yang tadinya kita takutkan lapar, takutkan nggak kuat itu, ini udah mau habis 1 bulan, aman-aman saja kan? Tidak ada yang pingsan karena puasa, udah ada. Ada yang meninggal karena puasa? Nggak ada. Jadi Allah itu tidak mungkin memberikan ujian kalau tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah itu yang buat kita tahu betul. Orang itu kadang ngikutin dokter, intermittent fasting, ngikutin puasa apa, diikutin, manut aja. Untuk Ramadan susah, lucu. Dokter itu sama kita manusia, dia meneliti ya, ada benernya juga. Tapi Allah itu memberikan tuntunan guidebook melalui Al-Quran, melalui
Itu ayat yang sudah pasti tiap hari kamu dengar ayat itu. Diapalin dulu ketika kelas 1 atau tahasus tentang dalil puasa. Terus kalau Ramadan ayat itu diulang terus, Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman tidak hai. Itu guyonan tua lama itu. Nah, itu kan Allah memberikan kita perintah, tuntunan, itu manual book, guidebook, buku panduan. Kalau kamu punya handphone baru, punya komputer baru, motor baru, pasti ada buku panduannya. Kamu lihat, oh ini motornya pakai bensin, bensinnya harus Pertamax, tidak boleh Pertalite. Oh ini mobilnya pakai Pertamax Plus, Pertamax apa itu? Ini harus turbo. Itu ada buku panduannya. Handphonenya dicas pakai daya 220, nggak boleh 1 kosong. Sama pabrik manut, kan rusak. Gitu juga manusia. Kalau kita tidak mendengarkan, tidak mengikuti guidebook, tuntunan, ajaran yang diberikan Allah melalui Rasulnya, ya kita nggak akan hidup sesuai yang seharusnya. Apa sih hidup sesuai seharusnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengabdi kepadaku. Pak, berarti harus sholat terus? Bukan. Harus puasa terus? Gak boleh puasa terus. Sholat terus dan puasa terus itu gak boleh. Puasa itu harus ada berbukanya, harus ada iftarnya. Di hari-hari tasrik, Idul Fitri, pertama Idul Fitri itu tasrik, 3 hari pas Idul Adha itu nggak boleh puasa. Tidak boleh orang berpuasa full, nggak pakai buka-bukaan. Tubuh kita punya hak, usus kita punya hak, jantung kita punya hak dan seterusnya. Menurut guidebooknya diterangkan dalam Quran, puasa dari pagi mau terbit matahari sampai nanti menjelang terbenamnya dan selanjutnya. Boleh nggak sholat terus? Nggak boleh. Kalau kamu sholat terus, kamu makannya kapan? Yang udah punya anak, kapan ngomong anaknya, nyari kerjanya kapan? Bekerjanya kapan? Mandinya kapan? Ibadah itu bukan melulu sholat, bukan melulu puasa. Semua, jadi gini, ayat itu kan sebenarnya ini saya kalau yang kelas 4 sekarang kelas 3 saya pernah mendengar ini. Kata-kata wabah khalaqtu itu, dan tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sebenarnya kan ayatnya bisa simpel aja. Ku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Allah bisa gitu kan. Tapi untuk penekanan dibikin puitis, dibikin lebih keras. Dan tidaklah sekali-kali ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tidak mungkin kita sebagai manusia, ada sebagai jin di sini? Ada nggak? Manusia semua kan? Jinnya ada juga nggak kelihatan kalau ada jin. Kalau jin kelihatan bukan jin. Dan tidaklah sekali untuk menyembahmu. Jadi semua hidupmu, semua amalanmu itu hanya untuk Allah. Ada namanya ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ya sholat, zakat, puasa itu mahdhoh yang ditentukan oleh syariat. Ibadah ghairu mahdhoh itu apa? Tidur itu ibadah. Orang nggak tidur akan sakit tidak? Sakit nggak? Orang itu ya kalau udah mulai mau stres, mau gila, ini nggak boleh. Orang mau DGJ itu salah satu tanda awal pasti dia nggak tidur, ngiter terus. Nah, tidur itu ibadah ketika untuk mengistirahatkan tubuh. Sekolah, belajar itu ibadah untuk menuntut ilmu. Berbakti pada orang tua, ibadah. Makan itu ibadah.
nolongin teman ibadah. Apapun itu ibadah, yang tidak ibadah namanya maksiat. Tidak mungkin manusia ini tidak beribadah, tergantung kamu niatnya. Makanya ada hadis innamal a'malu bin niyah. Harus kita niatkan ibadah. Mau jalan-jalan pagi, niatkan ibadah dan sehat, jangan niatan cuci mata. Mau ngabuburit sore, niatkan biar sabar, biar gak batal, sambil nyari takjil tadi makan bareng sama adiknya, sama kakaknya, sama orang tuanya. Jangan diniatkan cari kebutan, nggak boleh. Salah niat membuat kalian yang tadinya harusnya bernilai ibadah menjadi maksiat. Nah, itu pentingnya niat, diterangkan banyak juga pentingnya niat. Apalagi mencuci baju itu ibadah, membersihkan halaman itu ibadah, semua itu ibadah kecuali yang maksiat, namanya gitu aja. Apa itu maksiat? Yang melawan perintah Allah, tidak sholat itu maksiat. Nakalin teman itu maksiat. Nyinyir di medsos itu maksiat. Ada temennya, wah komen-komenan. Ada itu yang hobi nyinyir di medsos ya. Sekarang yang dijaga gak cuma mulut, tapi juga gak cuma mulut tapi juga tangan. Tangan itu sekarang bisa ngetik gak karuan, nanti jadi macam-macam, harus klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi, klarifikasi kok sedikit ya. Nah, tadi jin ya, jin itu dia beribadah. Jin itu ada yang muslim juga, ada yang pernah lihat jin. Kasihan kalau ada makhluk gaib kok kelihatan, kasihan, udah jadi makhluk hadir namanya. Kalau gaib itu nggak kelihatan, udah kelihatan namanya hadir. Seperti kalian kalau di absen di kelas itu, siapa namanya Ahza hadir, siapa lagi Ivana hadiroh. Kalau nggak berangkat gaib, ibahan. Ya kalau udah hadir itu udah kelihatan berarti. Kalau jin kok kelihatan berarti dia makhluk hadir, bukan makhluk gaib. Jin itu dari apa? Jinnun najani. Kalau orang gila majnun, kata junun, artinya otaknya tertutup sesuatu, tidak waras, tidak bisa melogika seperti seharusnya manusia. Seharusnya manusia namanya junun. Ya, janin tuh di perut, bayi janin kan tertutup, yang terselimuti, nggak bisa kelihatan kan? Harus USG, harus pakai alat. Nah, jin itu sesuatu yang kelihatan. Kalau kelihatan bukan jin. Celana jin kelihatan. Setelah kita dalam puasa itu menjaga kualitas puasa di hari-hari terakhir agar tidak berpahalanya karena lisan atau melakukan perilaku yang buruk, yang ghibah, maksiat, nyinyir di medsos, maksiat. Tidur terus juga maksiat sih sebenarnya. Tidur itu pahala, tapi kalau tidur terus itu jadi maksiat. Nanti lupa sholat, nanti lupa mandi, nanti lupa buka. Masa lupa buka? Ada yang pernah lupa buka? Hah? Ada yang pernah lupa buka nggak? Kalau lupa sahur pernah lah ya, ketiduran. Tapi kalau lupa buka jarang ditemui. Ada yang ada agenda buka bersama? Ada? Siapa? Nggak apa-apa, karena buka bersama teman-teman SD, buka bersama TK gitu mungkin, buka bersama komunitas apa. Loh, buka bersama ini sering juga tak buat guyon nih. Buka bersama itu hukumnya wajib. Kalau kamu buka sendiri namanya mukah. Buka bersama itu kita lakukan buka kan bersama-sama di waktu maghrib kan? Iya kan? Kalau buka bersama-sama di waktu asar namanya mukah, buka. Apalagi di waktu zuhur. Dan harus bareng-bareng ketika maghrib, bukan di waktu lain. Nah, buka bersama. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, seperti dalam sebuah hadis, rubbama sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'.
Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Jadi ada orang kalau puasa kok tetap bermaksiat, tetap nyinyir, tetap gak jelas kelakuannya, itu yang didapatkan cuma rasa lapar. Pokoknya saya nggak sah, kamu riba, kamu bohong itu nggak batal puasanya. Kelahi nggak batal. Yang batal puasa kan makan, masuknya sesuatu dari mulut, dari hidung, atau yang suami istri berhubungan badan. Tapi mengulang marah, berbohong, riba itu mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Yang didapatkan cuma lapar tok. Rugi enggak? Nah itu namanya orang-orang yang bangkrut. Jangan sampai jadi pas puasa jadi orang-orang yang bangkrut, yang merugi, mengintuk ngelai tok. Seperti juga kamu. Kalau sekolah itu ya dapat ilmu, ya dapat ijazah. Jangan dapat ijazah tok, jangan dapat ilmu tok. Dapat ijazah tok nggak dapat ilmu itu rugi, dapat ilmu nggak dapat ijazah juga rugi. Dapatlah dua-duanya karena sudah berupaya, sudah belajar. Kita akan rugi kalau sebuah hal yang kita lakukan tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan dari hal tersebut. Puasa harusnya dapat pahala banyak, ini tidak dapat. Sekolah harusnya dapat ilmu, nggak dapat ilmu itu rugi. Misalnya gini, kalau ada guru yang kosong atau ada libur yang banyak, harusnya kamu nggak terima. Lu kan harusnya masuk, kok nggak masuk? Kan kamu udah bayar, harusnya masuk. Ini kalau kosong malah senang tuh lihat. Kalau jam kosong atau libur malah senang. Padahal kan harusnya tidak. Karena seharusnya kita merasa rugi jika tidak mendapatkan sesuatu yang kita usahakan, seperti juga puasa tadi. Dan yang terakhir, kita harus bersiap-siap menjadi alumni bulan Ramadan. Alumni bulan Ramadan itu gimana? Ramadan adalah sekolah atau madrasah, belajar ya. Suksesnya seseorang bukan dilihat dari seberapa kuat dia berpuasa, tapi seberapa berubah sifatnya setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan tidak berubah menjadi lebih baik, itu berarti dia nggak lulus. Kamu mondok, kamu sekolah, keluar atau bodoh, itu mending nggak sekolah, mending kamu beli ijazah, lebih murah beli ijazah itu. Ini berat. Coba misalnya di kuliah nih, beli ijazah itu paling berapa? 10-20 juta dapat. Nggak usah berangkat kuliah, dapat ijazahnya. Keren-kerenan ada titelnya di belakang namanya. Tapi tidak merasakan proses belajarnya. Itu kopong kotaknya. Nggak ada isinya itu. Kalau kau dipenuhi kayak penuh, dung. Belajar sekolah muda itu lebih mahal. Kamu kuliah di Jogja, kosnya udah berapa, per bulannya berapa, lebih dari 20 juta, 4 tahun. Selama 4 tahun mengeluarkan biaya, tapi kita mendapat proses itu sehingga punya kemampuan beneran, nggak cuma ijazah tok. Tapi kalau kamu belajar nggak ada ijazahnya juga sangat susah. Karena salah satu bukti telah selesai belajar adalah ijazah. Ingat ya, salah satu bukti. Sekarang sudah banyak pekerjaan yang tidak butuh ijazah, tapi berdasarkan kemampuan atau skill, itu sudah banyak. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kok kita tidak bisa mempertahankan yang sudah kita perbaiki di dalam Ramadan, itu juga kita berarti tidak lulus. Misalnya nih Mbak, Mas, bulan Ramadan ini sadar nggak sadar, kita bisa bangun pagi, kuliah subuh, habis isya bisa terawih, ya kan? Jamaah lebih banyak, ngaji lebih banyak, menahan amarah lebih banyak, lebih bersabar. Itu kita pertahankan nanti sampai di luar bulan Ramadan.
Seperti juga kalau santri Pondok Pabelan sudah belajar 6 tahun juga dalam pengabdian, nanti keluar ya harus bisa ngaji, harus tahu ilmu agama. Kalau tidak lucu. Ramadan, setiap Ramadan ya, Ramadan besok-besok pasti ada bayar Ramadan lagi, insya Allah, amin. Harus selalu menyisakan bekas kebaikan sehingga nanti makin banyak Ramadan yang kita lalui, kita juga sebagai manusia yang lebih bagus. Jangan cuma dapat lapar dan dahaga. Semua tadi kembali lagi ayat Al-Quran yang tadi disampaikan, saya sampaikan yang diulang tadi, yang tentang puasa tadi di belakang ayat kan, alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tujuan utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah terang padang dan hidungnya, jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua kita berjumpa lagi di Ramadan tahun depan dan kita semua dapat bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.